adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Plina di acara Jam Kids. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Coba ada yang tahu nggak? Nah kalau nggak ada yang tahu, Kak Plina kasih tahu. Hari ini adalah hari Minggu, di mana kita pergi ke gereja. Adik-adik, kalau pergi ke gereja biasanya ngapain? Berdoa dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, tapi sebelum berdoa dan memuji Tuhan, bereskan dulu mainannya yuk, supaya semuanya rapi. Baru kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, yuk, saya kakak hitung ya. 1, 2, 3. Nah, udah beres belum? Kalau sudah, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, duduk yang manis. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Tuhan masih membangunkan kami pagi hari ini dan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, ayo adik-adik berdiri supaya kita bernyanyi bersama-sama dengan Kak Plina yuk. Ikutin Kak Plina ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, siapa yang mau ikut berjalan dengan Tuhan Yesus? Yuk siap-siap ya, ikutin Kak Lina jalan dengan Tuhan Yesus yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita kan sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saatnya kita untuk mendengarkan firman adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi dulu lagunya satu ini yuk. Sama-sama dengarkan Kalina ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam. Oke adik-adik, kita tutup mata. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan orang tua kami, adik-adik kami, supaya boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati pertumbuhan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kali ini kembali lagi dengan cerita firman Tuhan bersama dengan Kak Novi. Kak Novi mau tanya nih untuk adik-adik, siapa di antara adik-adik yang suka berantem sama
kakaknya atau sama adiknya, entah rebutan mainan atau rebutan nonton TV. Pokoknya ada aja yang direbutkan. Ayo ngaku, siapa yang suka bertengkar dengan saudara-saudaranya? Bukan hanya itu, kira-kira pernah nggak sih adik-adik ngerasain sebel, kesel banget sama temennya iseng atau temennya yang suka ejek-ejek? Terus apa yang adik-adik rasakan? Pasti marah, kesel, terus sedih. Pokoknya nggak enak ya rasanya kalau kita bertengkar dengan teman atau saudara kita sendiri. Nah, hari ini Kak Novi mau cerita satu tokoh Alkitab yang terkenal di Perjanjian Lama. Nanti adik-adik tebak ya siapa dia. Ceritanya, kalau adik-adik tahu, tokoh ini adalah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memakai dia. Dan juga Tuhan sayang sama dia karena ternyata tokoh ini adalah memiliki hati yang sangat lembut dan sabar. Ayo, sudah bisa ketebak siapa lagi? Satu clue lagi yang paling pasti adik-adik ingat ceritanya. Ketika dia kecil, dia pernah dihanyutkan ke sungai supaya dia tidak dibunuh oleh Raja Mesir waktu itu. Nah, ayo, sudah ingat dong? Benar sekali adik-adik, Musa. Yuk coba sebutkan sama Kak Novi. Namanya sama-sama 1, 2, 3. Musa. Oke, hari ini Kak Novi akan cerita tentang salah satu contoh kesabaran dan kelemah lembutan yang dimiliki Musa. Pada waktu itu siang hari, Miriam dan Harun sedang bercakap-cakap. Mereka ternyata membicarakan soal Musa. Miriam bilang, rasanya tidak hanya Musa ya saja yang bisa bicara dengan Tuhan. Tuhan juga bisa bicara dengan kita. Kenapa nggak kita aja ya? Kita juga ya yang memimpin bangsa Israel. Kan nggak hanya Musa saja yang bisa dipakai Tuhan, yang bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tahu bahwa Miriam dan Harun, kakak-kakak Musa, itu iri dengan Musa. Mereka tidak suka kalau hanya Musa yang bisa bicara dengan Allah, dan Musa pun juga yang memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan memanggil Musa, Harun, dan Miriam keluar dari perkemahan. Tuhan berkata bahwa Ia memilih Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dan Tuhan berbicara kepada Musa. Karena perbuatan Miriam dan Harun, lalu Tuhan marah kepada Miriam, dan Miriam seluruh badannya berubah menjadi putih. Dia terkena sakit kusta. Begitu kagetnya Harun dan Musa melihat tubuh Miriam yang berwarna putih semua. Wah, adik-adik, Musa melihat itu sedih hatinya. Dia tahu bahwa kakak-kakaknya tidak suka dengan dirinya dan sudah membicarakan hal yang buruk tentangnya. Tapi Musa tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Musa tidak berkata, "Tuhan, hukum saja mereka. Miriam pantas sakit karena Miriam sudah menjelek-jelekan aku." Tidak, ternyata Musa tidak keluar kata-kata seperti itu. Musa mengasihi Miriam dan Musa memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan Miriam, Tuhan. Jangan sampai Miriam sakit." Musa memohon kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan Miriam setelah 7 hari kemudian. Nah, adik-adik, sudah belajar kan salah satu sifat Musa yang patut sekali kita contoh, yaitu mengasihi, mengampuni. Dia
Dia tidak membenci saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya membuat dia sedih, membuat dia marah. Dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Dengan hati yang lembut, dia sabar. Dia menerima kesalahan saudara-saudaranya. Dan yang paling penting, dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak bilang, itu tuh kemarin Harun dan Miriam itu bicarakan saya. Oh, dia tuh memang gitu, suka gosip-gosip. Musa tidak berkata seperti itu. Dengan kasih, dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Yuk adik-adik, kita mau belajar. Kita seperti Musa, kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi papa mama, teman-teman, kakak adik. Walaupun bukan mereka kadang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, tapi kita mau mengasihi mereka. Karena ingat satu hal, Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus sayang aku, makanya aku harus sayang semua. Yuk bangkit berdiri, ikutin Kak Novi ya gerakannya. Tuhan Yesus sayang aku sayang semua. Sekali lagi gerakannya, Tuhan Yesus sayang aku sayang semua. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini kami belajar seperti Musa. Kami harus memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi. Sekalipun Tuhan, seringkali orang-orang di sekitar kami melukai hati kami, membuat kami marah. Tapi kami mau mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Ayat hafalan hari ini adalah Matius 22 ayat 39b yang berbunyi tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Hai Kak Marianto. Hai Kak Desi. Saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 7. Sekali lagi ya kakak ulangi. Matius 5 ayat 7. Yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Adik-adik, kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya.